Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi HIS DEF. Semoga pertemuan kita pada kali ini akan membawa manfaat yang dimana kita bahwa manusia yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada baik bagi sendiri, dirinya, keluarganya, masyarakatnya, terutama kepada para mahasiswa. Mahasiswa adalah agent, ya. Agent atau mahasiswa adalah agent of change, ya. Merupakan agen perubahan masa yang akan datang. Oleh karena itu sejak sekarang harus banyak mengejar ilmu, menimba ilmu, dan juga banyak mempersiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya sayangi dan saya banggakan, bahwa kajian kita pada kali ini yaitu tentang metodologi studi Islam dengan tema Islam adalah agama universal, komprehensif, sistematis, dan metodologis. Nah, mari kita bahas, ya, selanjutnya, bahwa kenapa agama kita, agama Islam yang kita cintai ini adalah agama universal. Statement kita ini didukung oleh kajian-kajian kita, ya, tentang agama-agama di dunia ini. Bahwa agama Islam itu adalah disebut universal karena tidak terbatas kepada bangsa Arab dan non-Arab. Artinya bahwa agama Islam itu agama untuk seluruh manusia, umat manusia. Di mana kalau kita melihat agama-agama lain, ada yang namanya agama etnis, begitu, ya, atau agama geografis, ya, seperti contohnya lah, ya, ada agama Yahudi. Agama Yahudi itu untuk umat Yahudi, untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Seperti agama Shinto, ya, itu adalah agama Jepang, ya, untuk bangsa Jepang atau dipeluk oleh etnis Jepang. Agama Konghucu itu adalah untuk etnis Cina, gitu. Ya, itulah contohnya.
gitu ya. Nah, kemudian ada yang dibatasi dengan geografis tertentu, seperti juga agama Hindu, ya, agama Buddha. Ada agama Hindu itu di India, ya. Juga selanjutnya agama Buddha juga berasal dari India, ya. Seperti juga dari Siddhartha, pencetusnya, pembawa aspirasi agamanya adalah Siddhartha Gautama gitu. Sedangkan di Bali juga ada agama Hindu, Hindu Bali, itu berbeda dengan Hindu aslinya di India gitu. Nah itulah ya. Kemudian juga agama Buddha juga di negeri-negeri atau ya di negeri-negeri tertentu, ya, seperti di Thailand, ya, seperti juga ya di Kamboja. Nah itu, ini masing-masing etnis ini juga mempunyai ciri khas masing-masing. Sedangkan agama Islam adalah dari ajarannya, yaitu Al-Qur'annya, Al-Hadisnya, kemudian juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama atau mu'alif, ya, yaitu artinya membawa atau mengaspirasikan kepada sumbernya yang utama adalah Al-Quran, Al-Hadis gitu ya. Ada sumber kedua Al-Hadis, dan sumber selanjutnya adalah ijma, al-ijma, yaitu hasil pemikiran-pemikiran ulama yang mengadakan kajian, ya, dengan cara kesepakatan, ya, para ulama di zaman sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang agama Islam, bahwa harus kita yakini Islam itu agama universal. Adapun aktualisasi daripada agama ini memang ada, artinya pemikiran-pemikiran para ulama yang antara satu satu pemahaman, ada pemahaman dari Ahlus Sunnah, ya, kemudian juga ada Syiah gitu, dan ada juga Wahabi, gitu. Ada Wahabi gitu ya. Ada juga ya mungkin pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang lain, terutama di dalam ilmu kalam itu ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang ya pada dasarnya satu sama lain memberikan kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran para ulama. Ya, ini jadi bahwa mari kita tegaskan statement bahwa agama Islam adalah agama universal. Dari segi juga yang memeluk agama Islam itu tidak dibatasi oleh etnis, geografis, dan bagian-bagian tertentu daripada wilayah, ya, di dunia ini, ya. Jadi Islam itu dipeluk oleh umat sedunia dan dijalankan menurut sumber-sumbernya yang valid, ya, yang selalu aktual, ya, dan selalu menginspirasi, ya, kepada umatnya.
Kemudian yang kedua adalah komprehensif, ya. Yang dimaksud komprehensif adalah sifatnya menyeluruh, ya. Bahwa yang menyeluruh ini yaitu kafatalin nas, ya. Bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nas, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Ini seruan bagi manusia, di mana tidak dibatasi, ya, oleh umat mukmin dan tidak mukmin. Jadi banyak metode-metode untuk seruan itu, seperti ya ayyuhan nas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu, ya ayyuhal kafirun. Nah ini, ya. Jadi sebutan-sebutan panggilan-panggilan ini sebenarnya artinya tidak dibatasi dengan umat-umat yang Islam dan non-Islam. Jadi itulah kesempurnaan ajaran Islam dengan berbagai metode, ya, dengan berbagai sistem, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, ya, artinya juga mengajak atau menyeru kepada manusia, ya, untuk sadar diri, ya, di mana bahwa masing-masing yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan tertentu baginya, ya, terus diseru, ya, terus diajak untuk kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi komprehensif adalah sebenarnya ajarannya kafatal linnasi basyiran wa nadhira, bahwa ajaran ini sifatnya menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian, ya. Artinya dari masing-masing manusia itu di hadapan Allah, ya, artinya tidak dilihat dari segi rupanya, dari segi juga warnanya, gitu. Dari yang dilihat adalah hatinya, ya. Jadi bahwa innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum. Tidak dilihat daripada kegantengannya, kecantikannya, ya, tuanya, mudanya, semuanya itu adalah bagi Allah yang melihat adalah hatinya, yang dilihat adalah pandangan hidupnya, gitu, mengarah kemana? Fa aina tadhhabun, ya, maka akan kemana dia larinya, atau akan kemana dia tujuan hidupnya, gitu, ya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim menjawabnya, inni zahibun ila rabbi fayahdin, ya. Inni zahibun ila rabbi, bahwa aku akan pergi mencari Tuhanku. Fayahdini, ya. Maka Allah memberikan petunjuk kepadaku, memberikan hidayah kepadaku. Ya. Jadi dalam
ajaran Islam itu sangat lengkap, ya, yaitu antara setiap setiap bagian-bagian, ya, setiap part, ya, atau bagian-bagian di dalam Islam antara satu sama lain, baik ilmu pengetahuan, seni, budaya, hukum, ya, kemudian aspek-aspek ritual, ya, seperti beribadah, kemudian aspek keyakinan atau aspek akidah, itu semua semuanya adalah berkolaborasi, ya, antara satu sama lain, ya. Semuanya itu adalah tidak ada yang terkecuali, semua untuk manusia, semua juga harus dipelajari, ya, harus dipelajari bagaimana ilmu itu untuk bertafakuh fiddin, ya, untuk mendalami ilmu, terutama mendalami aspek-aspek keagamaan, ya. Bahwasanya manusia itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya, ya, bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu. Bahwa Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan sekaligus berilmu pengetahuan. Nah, inilah yang wajib diperdalam, ya. Kenapa manusia harus mencari ilmu? Ya, karena dengan ilmu itu bisa memperkuat iman, ya. Iman seseorang itu bisa fluktuasi, ya, fluktuatif sifatnya. Ya, ada tinggi, ada rendah, ya. Ada moodnya, kadang-kadang lagi moodnya tinggi, ya, kemudian lagi tidak ada moodnya, rendah. Nah, makanya kuncinya juga di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dengan firman-Nya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya sesungguhnya orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, ya, seperti ada orang adzan gitu, ya. Seperti ada orang baca tasbih, ya. Dengan membaca tasbih, terutama membaca Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Di mana orang itu akan meningkatkan keyakinannya, akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka yatawakkalun adalah berpasrah diri. Selanjutnya berkaitan dengan sistematis, ya, agama sistematis, bahwa agama Islam ini disebut agama yang sistematis, di mana aspek-aspek ajarannya, ya,
sistematis, artinya bersinergi antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain. Seperti ajaran tentang keimanan. Ini keimanan merupakan juga landasan daripada peribadatan. Begitu pula ibadah juga akan memperkuat iman. Ya. Jadi antar elemen itu bersinergi satu sama lain. Ya. Kemudian juga Islam mengajarkan ilmu. Ya. Sebab dengan ilmu itu adalah menjadikan sah dan tidaknya ibadah. Ya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa manakala seseorang melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, itu ilmunya tidak diterima. Ibadahnya atau pelaksanaannya, ya, kaifiatnya tidak diterima karena tidak punya ilmunya. Ya. Jadi harus bersinergi antara ibadah atau ritual ibadah dengan ilmunya. Berapa menit lagi? Udah 22 menit bahkan. Terus? Selanjutnya tentang metodologis. Metodologis artinya bahwa Islam itu agama yang metodologis, di mana semua aspek ajarannya itu menggunakan metode-metode yang ya sangat mumpuni, metode-metode yang sangat memudahkan ya manusia atau umatnya untuk menjalani suatu perintah daripada agamanya, baik yang wajibnya maupun sunnahnya maupun juga dari aspek sumbernya saja dalam Islam ini artinya syarat dengan metodologi. Seperti bahwa ajaran Islam melalui wahyu, di mana wahyu ini dari Allah, artinya kalamullah, kemudian juga dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Ya, kemudian bertransformasi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membahasakan adalah Arabian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Bahwa sesungguhnya kata Allah, aku menurunkan Al-Quran itu Arabian dengan berbahasa Arab. Ya. Jadi bukan Arab Quran itu, tetapi berbahasa Arabian. Ya nisbah, ya. Dinisbahkan kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini dipandang ya bahasa yang bisa mewakili seluruh bangsa gitu. Bisa merepresentasikan antara bahasa dunia dan bahasa akhirat. Nah, ini ya, antara bahasa manusia dengan bahasa ritualnya ya. Seperti juga kenapa sholat juga itu harus berbahasa Arab. Ya, karena pandangan Allah bahwa sholat ini merupakan juga ritual yang khusus ya. Ritual yang tidak bisa alih bahasakan di dalam melaksanakan sholat ya. Itu juga karena merepresentasikan bahasa yang dipandang lebih lebih baik dibanding dengan bahasa-bahasa lain di dalam ritual ya. Dalam ritual. Nah ini, kemudian juga metodologis dari segi penyampaian ya, tablignya.
ya, yaitu dengan bahasa-bahasa yang simpel gitu ya, bahasa yang balaghiyah gitu ya. Jadi bahasa yang mampu muqtadal maqam atau muqtadal hal gitu ya. Nah, di sini. Kemudian dari segi juga turunnya ada ada periodisasi gitu ya. Periodisasi ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah gitu. Ada periode-periode itu. Di mana pada periode Makkiyah itu Al-Quran itu dengan surat-surat pendek ya. Pendek, dan periode Madaniyah adalah dengan surat-surat diwarnai atau ditengarai dengan ayat-ayat yang panjang. Kemudian dalam periode Makkiyah itu kebanyakan isinya adalah tentang seruan-seruan iman, seruan-seruan akhlak, ya itu. Seruan-seruan iman, seruan-seruan akhlak, dan dalam periode Madaniyah yaitu seruannya tentang hukum, tentang yuridis ya. Jadi kalau dirunut ya daripada pendekatan di dalam ajaran Islam ini dari segi akidah yaitu tentang teologis ya. Kemudian juga ada tentang sejarah historis, tentang juga pendekatan historis, ada juga selanjutnya tentang kesejarahan, kemudian ada pendekatan antropologis ya, ada pendekatan juga sosiologis ya, ada pendekatan psikologis ya. Ini semuanya itu artinya saling bersinergi ya, membawa kepada kesempurnaan iman, membawa kepada kesempurnaan di dalam beragama Islam ya, dengan rukun-rukun Islamnya yang diawali dengan syahadat, kemudian juga dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dan juga melaksanakan ibadah haji. Itu semuanya sangat metodologis. Artinya agama Islam ini dihantarkan ya untuk disampaikan kepada ranah akal pikiran manusia, ranah hati manusia, ranah iman manusia itu dengan simpel ya, dengan simpel dan dengan juga memenuhi aspek-aspek kejiwaan manusia. Itulah saya kira, dan untuk itu barangkali ya kelanjutannya silahkan nanti dibahas dalam buku atau diambil dari buku yang berjudul MSI, Metodologi Studi Islam, yaitu karangan Profesor Abudin Nata. Nah itu, Profesor Abudin Nata. Itulah saya kira yang ingin saya sampaikan pada kali ini ya. Ya, demi kita artinya melaksanakan tugas kewajiban kita masing-masing antara dosen dan mahasiswa ya. Sehingga kita akan bertemu dalam jalinan ya silaturahim, dan bertemu dalam
pandangan-pandangan serta pemikiran-pemikiran kita, ya. Untuk selanjutnya adalah man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.